Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, atau malam tergantung kapan adik nonton video ini. Jadi kali ini kakak mau jelasin materi tentang eksponensial dan logaritma. Ini adalah seri yang pertama dari seri belajar matematika bersama Kak Ulul ya. Inilah materi kelas 10 SMA ya. Kita langsung aja ke isinya. Oke, jadi ada dua materi yang bakal kakak bahas ya. Yang pertama materi tentang eksponensial, ada apa itu pengertian eksponensial, sifatnya kayak gimana, dan contoh soalnya. Yang kedua adalah materi tentang logaritma ya, pengertian, sifat, dan contoh soalnya juga. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu materi tentang eksponensial ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini adalah materi tentang pengertian eksponensial ya. Oke. Jadi eksponensial atau perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan. Bentuk umumnya kayak gini ya, A pangkat X sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak X gitu ya. Nah di sini A ini namanya adalah basis ya, kemudian X-nya di sini namanya adalah pangkatnya gitu. Contohnya kayak gini, 2 pangkat 3 ya, ini kan sama-sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 ya, artinya 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 sama dengan 8 gitu. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini adalah contoh dari eksponensial atau perpangkatan sih nama lainnya ya. Oke. Kita lanjut ke sifat dari eksponensial ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah sifat dari eksponensial. Kita lihat di sini. Sifatnya di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah A pangkat M dikali dan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N ya. Jadi kalau dikalikan maka pangkatnya ditambahkan ya, ditambahkan M tambah N. Contoh kayak gini misalnya ya. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4 sama dengan berapa nih? Nah, perhatiin ya, kalau basisnya sama ya, kalau bilangan dasarnya sama, maka kalau dikalikan maka pangkatnya cukup ditambahkan gitu. Jadinya di sini sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 tambah 4 gitu ya. 3 tambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 7, berarti 2 pangkat 7 gitu ya. Inilah sifat yang pertama, perkalian perpangkatan. Sifat yang kedua adalah pembagian perpangkatan gitu ya. Di sini kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, di sini kalau dibagi maka pangkatnya dikurangkan ya. Di sini dikurangkan M kurang N. Contohnya kayak gini misalnya ya. 3 pangkat 5 ya dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan berapa nih ya? Kalau bilangan dasarnya sama, di sini sama-sama 3 ya, sama-sama 3, maka pangkatnya cukup dikurangkan sama dengan 3 pangkat 5 kurang 2 ya. 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27 gitu ya. Ini adalah contoh dari sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah pangkat dipangkatkan lagi. Udah pangkat dipangkatkan lagi ya. Oke, contohnya kayak gini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan gitu ya. Contohnya kayak gini. Oke, dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 gitu ya. Nah, ini sampai sama aja dengan 2 pangkat 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 3 kan 6, jadinya sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa tuh? 2, 4, 8, 16, 3, 2 ya. 2 pangkat 6 sama dengan 64 gitu ya. Ini adalah contoh dari sifat yang ketiga. Sifat yang keempat sebenarnya mirip dengan yang ketiga, tapi dia dalam kurungnya ada 2 angka gitu ya. Nah, di sini dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan, dalam tanda kurungnya ini, maka N ini adalah miliknya si A dan juga miliknya si B gitu ya. Berarti sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N gitu ya. Contohnya kayak gini, misalnya dalam kurung 2 kali 4 ya, 2 kali 4 dipangkatkan dengan 2 misalnya, sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 pangkat 2 ya,
dikalikan dengan 4 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 berapa? Oh 4. 4 pangkat 2 berapa? 16. 4 kali 16 sama dan 64. Seperti itu. Kemudian sifat yang kelima di sini yaitu pembagian yang ada dalam tanda kurung gitu ya. Jadi di sini dalam kurung A per B dipangkatkan dengan N. Maka sama dan halnya dengan sifat yang keempat, pangkatnya ini adalah miliknya si A dan juga miliknya si B ya, sama dengan A pangkat N diper dengan B pangkat N gitu ya. Contohnya seperti ini misalnya, dalam kurung 5 per 2 ya, dipangkatkan lagi dengan 2 ya, sama dengan 5 pangkat 2 seperti ini, dibagi dengan 2 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25 per 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gini ya jawabannya. Oke. Sifat yang terakhir ya, sifat yang keenam ya, yaitu pangkat negatif gitu ya. Di sini kalau A pangkat negatif N sama dengan seper A pangkat N. Jadi dia ininya cukup dibalik ya, kemudian minusnya ini dihapus jadi positif gitu ya, jadi A pangkat N. Contohnya kayak gini. 2 pangkat negatif 3 sama berapa nih? Oh sama dengan seper 2 pangkat 3 gitu, sama dengan seper 8. Satu sifat lagi yaitu pangkat 0 ya. Jadi kalau ini ya, A pangkat 0 ya sama dengan 1. Berapapun A-nya ya, misalnya kayak gini. 1000 pangkat 0 sama berapa? Sama dengan 1 gitu. 1 miliar pangkat 0 1 juga ya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soal. Oke, contoh soalnya yang pertama, bentuk sederhana dari dalam kurung 3A pangkat negatif 2 kali B kali C pangkat min 3 diper dengan 24 A pangkat 5 B pangkat negatif 3 kali C dipangkatkan dengan min 1 sama dengan berapa nih? Oke, ada A, B, C, D, E. Cara jawabnya sebenarnya ini nggak terlalu susah-susah amat sih sebenarnya ya, kita perhatiin. Oke, biar gampang di sini ingat ya bahwa kalau pangkat negatif artinya maka dia akan dibalik ya. Jadinya dari 3A pangkat negatif 2 dan seterusnya ini akan menjadi sama dengan 24 kali A pangkat 5 B pangkat negatif 3 kali C diper dengan 3A pangkat negatif 2 ya, dikali B dikali dengan C pangkat negatif 3 ya. Di sini pangkatnya udah 1 nih. Kalau pangkat negatif maka gampangnya tinggal dibalik aja ya. Ini langsung dibalik nih ya urutannya. Kita lanjut. Sekarang kita pasangkan dengan yang sejenisnya ya. Angka sama angka berarti sama dengan 24 dibagi dengan 3 dikali dengan A pangkat 5 ya, dibagi dengan A pangkat negatif 2 ya. Kemudian B lagi nih, kali B pangkat negatif 3 diper dengan B ya, dikali lagi dengan C pangkat 1 dibagi dengan C pangkat negatif 3 ya, seperti itu. Nah sama dengan berapa nih? 24 bagi 3 sama dengan 8 ya. A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat negatif 2. Ingat kembali tadi sifat pembagian perpangkatan. Maka kalau dibagi maka pangkatnya dikurangkan gitu ya, sama dengan A pangkat 5 dikurang negatif 2 gitu ya. Kali ini juga sama nih, B pangkat negatif 3 kurang, ini kan 1 sebenarnya, kurang 1 kali C pangkat 1 kurang negatif 3 seperti ini, sama dengan 8 dikali, kan negatif kan positif ya, berarti 8 kali A pangkat 5 tambah 2 ya, ini juga kali, ini kan min 3 kurang 1 kan min 4 ya, seperti ini, kali 1 kurang negatif 3 sama aja dengan C pangkat 1 tambah 3 ya, seperti ini, sama dengan 8 kali A pangkat 7 kali B pangkat min 4 dikali C pangkat 4 ya, sama dengan 8 kali A pangkat 7 kali C pangkat 4. Ingat kembali bahwa kalau pangkat negatif maka dia akan dibalik ya, jadinya ini seper B pangkat 4. Nah, jadinya B pangkat 4-nya ada di bawah. Ini dia jawabannya. Yang benar adalah pilihan yang A ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Oke, kita baca soalnya di sini. Jika diketahui X sama dengan 1/3, Y sama dengan 1/5, dan Z sama dengan 2, maka nilai dari X pangkat min 4 kali Y kali Z pangkat min 2 per dengan X pangkat min 3, Y pangkat 2, Z pangkat min 4 adalah berapa ya? A32, B60, C100, D320, E640. Oke, kita langsung aja. Kita langsung operasikan yang ini dulu ya. Kita hitung dulu nih, ini hasilnya apa sih sebenarnya ya. Oke, sama dengan pertama kita cukup cari yang sejenisnya ya. Kan di sini X sama X ya. Berarti X pangkat min 4 dibagi dengan X pangkat min 3 kali Y pangkat 1 ya, diper dengan Y pangkat 2 ya, kali Z pangkat negatif 2, Z pangkat negatif 2 per dengan Z pangkat negatif 4, seperti ini ya. Kemudian kita kurangkan ya, kalau dibagi pangkatnya dikurangkan, sama dengan X pangkat negatif 4 dikurang negatif 3, 4 sama dan tambah 3 aja ya. Oke, kali Y pangkat 1 kurang 2, kurang 2 kali Z pangkat negatif 2 kurang negatif 4, berarti negatif 2 tambah 4 ya. Kita lanjut, sama dengan X pangkat min 1 kali Y pangkat min 1 dikalikan dengan Z pangkat 2 ya. X pangkat min 1 sama dengan 1/X ya, seperti ini, dikali dengan 1/Y dikali dengan Z pangkat 2 ya. Oke, kita langsung masukin aja. X nya 1/3, berarti kalau 1/1/3 sama dengan 3 ya. Y nya 1/5, berarti 1/1/5 sama dengan 5 juga. Z pangkat 2 berarti 2 pangkat 2, 4 ya. Sama dengan 60, jawabannya 60. Yang benar adalah pilihan yang B ya, seperti itu. Kita lanjut ke materi tentang logaritmanya. Oke, kita masuk ke materi logaritma. Sekarang pertama adalah pengertian dari logaritma. Sebenarnya logaritma ini apaan sih sebenarnya ya? Nah, jadi sebenarnya logaritma ini adalah kebalikan dari eksponen atau kebalikan dari perpangkatan ya, seperti ini. Nah, tadi kalau kita definisikan A pangkat C sama dengan B itu perpangkatan ya. A pangkat C sama dengan B ya. Nah, maka kalau logaritmanya kebalikan dia. Kalau dia A log B, ini A log B sama dengan C. Masih bingung? Kita lihat contohnya aja ya. Oke, misalnya perpangkatan ya, 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan 8 ya. 2 pangkat 3, 8. Jadinya kalau kita sudah bentuk logaritma, tinggal dibalik aja. Jadinya 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Ini namanya logaritma. Jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 log 8 sama dengan 3. Ini namanya logaritma ya, seperti itu. Kita langsung lanjut aja ke sifat dari logaritma. Dia juga punya beberapa sifat sebenarnya ya. Sifat yang pertama di sini, A log P kali Q sama dengan A log P tambah A log Q. Ini bukan A log di Mobile Legend ya, A log. Oke, ini kita lihat contohnya ya. Misalnya kayak gini. 2 log 100, misalnya 2 log 100. Ini kan kita bisa pisah ya, bahwa kan 100 ini kan sama aja dengan 25 kali 4 ya. Jadinya 2 log 25 kali 4 sama dengan 2 log 25 ditambah dengan 2 log 4 gitu ya. Ini bisa contohnya seperti itu. Ini sama dengan 2 log 25 ya. 2 log 25 tambah 2 log 4 kan 2 pangkat berapa sama 4? 2 pangkat 2 ya. Nah, 2 ini jawabannya. Sifat yang kedua, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Perhatiin ya, kalau kita perkalian logaritma di sini harus sama dengan yang ini ya. B-nya harus sama nih. Contohnya kayak gini. 2 log 3 ya dikalikan dengan 3 log 4. Hasilnya sama dengan, kalau sama-sama di sini 3 ya. Nah, berarti sama dengan 2 log 4 langsung aja. 2 log 4 sama dengan 2 gitu ya. Ini sifat yang kedua.
Sifat yang ketiga, dia di sininya dibagi bukan dikali ya. A log P per Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Nah, ini dia. Kalau di sini kan tadi ditambah ya. Kalau dia di sini dikurang, kalau dia di sini dibagi gitu ya. Contohnya kayak gini. 2 log ya 64 diper dengan 4 gitu ya misalnya, sama dengan 2 log 64 dikurang 2 log 4 ya. Ini kalau mau sederhanain disilahkan aja ya. Selain sederhana ini bisa sederhana lagi sebenarnya, ini jadi angka yang pasti ya. Kemudian sifat yang keempat, A log B sama dengan seper B log A. Jadi kalau dia dibalik ya seper, maka B sama A nya akan ditukar posisinya, jadinya kan di sini A nya di kiri, sekarang ada di kanan gitu ya. Contohnya 2 log 3 ya, kalau kita putar jadinya seper 3 log 2 gitu ya. Sifat yang kelima, A log P per Q sama dengan min A log Q per P. Ini mirip dengan yang ini ya, dengan yang ini ya, tapi dia di sininya beda nih. Dia bukan dikurangkan ini, tapi dia yang ditukar yang ini posisinya, dan di depannya dikasih tanda negatif. Contohnya kayak gini. 2 log yang tadi aja ya, 64 dibagi dengan 4 sama aja dengan negatif 2 log 4 per 64. Ditukar aja posisinya gitu. Yang keenam ya, sifat yang keenam, A log B pangkat P. Jadi di sini ada perpangkatan ya, sama dengan P kali A log B. Contohnya kayak gini. 2 log 3 pangkat 3 misalnya, sama dengan pangkatnya simpan di depan, jadinya 3 dikali 2 log 3 gitu ya. Seperti ini ya. Kita masuk ke sifat yang ketujuh. Jadi dia sekarang pangkatnya bukan di sini tapi ada di atas ini ya, di sebelah kiri. A pangkat P log B sebenarnya sama aja dengan seper P A log B gitu ya. Kalau contohnya di sini 2 pangkat 3 log 4 ya misalnya ya. 2 pangkat 3 log 4 sama aja dengan 3-nya simpan di depan tapi jadinya seper ya, jadinya seper 3 2 log 4. 2 log 4 kan sebenarnya ada 2 ya, jadinya seper 3 kali 2 ya, 2 per 3 seperti itu. Sifat yang ke-8 di sini, A log A pangkat P sama dengan P. Jadi kalau di sini A-nya sama di sini udah sama ya, maka sama dengan yang di pangkatnya gitu. Misalnya 2 log 2 pangkat 2 ya, 2 log 2 pangkat 3 lah, oke ketiga sama dengan 3 gitu ya, karena sudah di sini sama-sama 2 ya. Nah ini 3 nih ya. Lanjut, sekarang kalau gimana kalau pangkatnya itu logaritma gitu ya. Jadi di sini nih A pangkat A log M ya, maka sama dengan M-nya gitu. Perhatiin aja di ujungnya, contohnya kayak gini. 3 pangkat 3 log 4 berapa sih hasilnya? Ini sama dengan 4 gitu ya ini. 3 sama 3 kan sama ya, 4 jawabannya. Kemudian P log Q sama dengan A log P diper dengan A log Q. Ini kalau ditambahin satu angka terserah sih A-nya ini berapa, mau kasih 1000 ke 2, 3 terserah. Yang penting posisinya di sini dibalik nih. P-nya ada di depan sini, Q-nya ada di depan sini gitu ya. Misalnya 2 log 5 ya, kakak ubah jadinya A-nya kakak ambil misalnya 10 lah ya, 10 log 2 diper dengan 10 log 5 gitu ya. Ini dia 10 sifat dari logaritma. Biar nggak tambah bingung, kita langsung cek aja di contoh soalnya ya. Oke, ya contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ya. Kita baca soalnya. Diketahui 3 log 5 sama dengan X dan 3 log 7 sama dengan Y. Maka nilai dari 3 log 245 pangkat 1/2 adalah berapa? Wah, ini di sininya di pangkat 1/2 gitu ya. Kita jawab aja di sini. 3 log 245 pangkat 1/2. Ini sebenarnya kalau diketahui X dan Y kayak gini, ini kita harus ubah pernyataan yang ini
ke bentuk 3 log 5 dan bentuk 3 log 7 sebenarnya ya. Oke, sama dengan ini. Dengan kembali tadi bahwa sifatnya kalau ada pangkat di sini maka pangkatnya disimpan di depan. Jadinya sama dengan 1/2 kali 3 log 245 ya. Sama dengan 1/2 kali. Ingat lagi tadi sifatnya kalau ini bisa diubah jadi bentuk perkalian, maka dia akan berubah jadi bentuk pertambahan logaritma. Jadinya ini kan 3 log berapa nih? 3 log 5 dikali 7 dikali 7. Ini hasilnya 245. Kalau nggak percaya dihitung aja sendiri ya. Oke, ini sama dengan berarti 1/2. Ini kita bisa jadi ubah pertambahan logaritma ya. 3 log 5 ditambah dengan 3 log 7 ditambah dengan 3 log 7 lagi ya. Oke, tutup kurung sama dengan 1/2 kali 3 log 5 berapa? X ya. Nah, X tambah 3 log 7 Y ya. Tambah 3 log 7 Y lagi. Nah, sama dengan X tambah 2Y/2. Ini jawabannya ya. Jawaban soal nomor 1 ini dari Eptanas tahun 98. Aduh, ini soalnya kenapa ambil yang tua banget, kayaknya aku belum lahir juga. Ya, soalnya biar yang bisa langsung diterapin aja sih logaritmanya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua di sini. Jika B sama dengan A pangkat 4, nilai A dan B-nya positif, maka nilai A log B dikurang B log A adalah titik-titik. UNPTN tahun 97. Kita langsung jawab aja di sini. Jawab ya, langsung jawab. Nah, kan A log B ya. A log B dikurang dengan B log A ya. Nah, kita ubah B-nya jadinya sama dengan A pangkat 4 gitu ya. Jadinya sama dengan A log B-nya tadi berapa? A pangkat 4 ya. Kurang B-nya A pangkat 4 log A gitu ya. Nah, sama dengan, ingat kalau pangkat ada di sini maka pangkatnya disimpan di depan, sama dengan 4 kali A log A ya, kurang, kalau pangkat dari sini maka dia disimpan di depan juga tapi dijadikan seper ya, jadinya 1/4 A log A gitu ya. Nah, A log A nya berapa? A log A nya 1 kan, A pangkat 1 kan A gitu ya. Jadinya di sini 4 kali 1 4 kurang 1/4 kali 1 1/4 gitu ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan, ini samain KPK bawahnya, ini adalah 4, ini jadinya 16 kurang 1 15/4. Ini adalah jawabannya ya, 15/4. Oke, kayaknya itu aja dulu untuk video kali ini ya. Kita jumpa kembali di seri video yang kedua di seri belajar matematika untuk persiapan tes ya. Oke, sampai jumpa kembali.